Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to our lesson. Now, on this video, we are going to learn about narrative text. Many things we can learn about narrative text, ya. Jadi banyak hal yang akan kita pelajari tentang narrative text. And then, what are they? Apa saja? The first, definition and function. The second of types of narrative. The third, generic structure. And the last one, feature languages. So, what definition and function of narrative text? Narrative text is a kind of text that tells an imaginary story of one or more characters who face certain situations which are made with an aim to entertain or to amuse people or reader. Atau dengan kata lain, teks naratif adalah salah satu bentuk teks yang menceritakan cerita khayalan atau imajinasi tentang satu karakter atau lebih dalam menghadapi situasi tertentu yang dibuat dengan tujuan untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Now, how about types of narrative text? Narrative texts have many types. There are legend, science fiction, fairy tales, fable, romance, myth, folktale, etc. Baiklah, akan saya jelaskan tentang legend atau legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat yang dianggap sejarah tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua adalah fairy tales atau dongeng, yaitu cerita rakyat atau cerita anak-anak tentang khayalan atau yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh penulisnya. Banyak contoh cerita dongeng ini yang berasal dari Indonesia, antara lain Timun Mas, Cermin Ajaib, Bawang Putih Bawang Merah, atau kisah dongeng dari luar negeri seperti Cinderella atau Pinocchio. Tentunya kalian sudah pernah mendengar salah satu dari cerita itu, bahkan mungkin semuanya kalian pernah mendengarnya. Yang ketiga adalah myth atau mitos, merupakan cerita yang berkembang di masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual atau benar-benar terjadi. Contoh ceritanya adalah Aji Saka dan Dewata Cengkar. Yang keempat adalah romance, yaitu cerita yang berfokus pada hubungan dan cinta romantik antara dua orang. Yang terakhir adalah science fiction atau sains ilmiah, yaitu cerita fiksi berdasarkan imajinasi kemajuan ilmiah atau teknologi masa depan. Selanjutnya, kita pelajari tentang generic structure of narrative text atau struktur umum dari narrative text. Yang pertama adalah orientation atau orientasi, yang kedua adalah complication atau komplikasi, yang ketiga resolution atau resolusi, dan yang terakhir adalah reorientation atau reorientasi. Masing-masing akan saya gambarkan dengan jelas, maka simak terus videonya. What is the meaning of orientation? It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. The setting, where and when are also mentioned. Atau maksudnya bahwa orientasi ini disebut juga sebagai pengenalan. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh dalam cerita serta di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi, orientasi ini biasanya ada di awal paragraf. Dalam orientation, pertanyaan yang sering muncul adalah what is the story about? Who were the characters in the story? Where did it happen? When did it happen? Generic structure yang kedua adalah complication. What is the meaning of complication? Complication is where the problems in the story developed. Jadi, dalam generic structure yang kedua berisi tentang permasalahan atau konflik. Pada bagian ini bisa lebih dari satu paragraf, bisa 2 bahkan 3 paragraf, tergantung dari panjang atau tidaknya cerita tersebut.
biasanya konflik terjadi melibatkan tokoh utama. The third generic structure is resolution. Resolution is where the problems in the story is solved. Pada bagian ini, permasalahan dapat diselesaikan dan penyelesaiannya bisa berakhir dengan menyenangkan atau happy ending atau tragis, bahkan menyedihkan, dan biasanya disebut dengan sad ending. The last generic structure of narrative text is reorientation. Reorientation is closing of the story. Jadi, reorientasi ini bersifat opsional, biasanya berisi pesan moral atau saran yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Yang terakhir adalah language feature atau fitur bahasa. Menggunakan past tense atau past continuous tense. For example, he was thirsty, so he wanted to drink on the river. He was believing there was another tiger in the water. Kemudian menggunakan adverb of time. Once upon a time, one day. For example, one day there was a mouse deer. Once upon a time in eastern part of Java Island. Kemudian menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung atau direct speech and indirect speech. For example, I am sure that nobody can match his powers. Next, the mouse lead the tiger to the river. Baiklah, kalian bisa mendengarkan contoh cerita naratif teks tentang fabel yang berjudul The Ant and the Dove. Selamat mendengarkan. The Ant and the Dove. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. "Help! Help! Help!" cried the ant, but no one could hear his cries. A dove, sitting on a tree nearby, saw that the ant was in trouble. She quickly plucked off a leaf from the tree and dropped it into the water. The ant climbed on the leaf. He thanked the dove for saving his life. After a few days, the dove was sitting on a tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the dove. The ant knew that his friend the dove was in danger. He quickly bit the hunter's leg. The hunter cried in pain. Ouch! The hunter's arrow missed the dove. This time, the ant saved the dove. The dove thanked the ant for saving her life, and they became friends forever. Moral of the story: one good deed deserves another. Okay, that's all my lesson. I hope you understand my explanation. See you again in another time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.